Nandar, Nandar. Kamu kemana, Nandar? Sembunyi kemana kamu? Mana suara besar kamu, Nandar? Tanyaan saya simpel aja. Di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah? Siap, sekarang saya akan tunjukkan data dari Bambang Nursena. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Kendi sampaikan. Tadi Bapak Kendi menyampaikan bahwa Yesus bukan belajar, tetapi Bambang Nursena dengan jujur mengatakan Yesus belajar. Oke, terima kasih hadirin hadirat. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan tunjukkan data buat teman-teman semua. Sebentar, saya balikan dulu kameranya. Nah, ya, ini dari Kristen ya. Oh, layarnya kebalik. Sebentar, layarnya kebalik. Harus di ini dulu. Ya, ini Pastor Anonymous. Nih ya, kita putar terlebih dahulu. Yesus kelahirannya diceritakan. Tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah sampai kira-kira Dengar ya? itulah yang oleh para. Oke, saya ulangi lagi ya. Sebentar. Gak apa-apa, terus lanjut aja Pak, lanjut aja. Ya. Bisa kok. Yesus kelahirannya diceritakan. Tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang sampai kira-kira umur 30 tahun. Itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ. Tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang. Karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Kalau itu penting, kenapa Alkitab melalaikan itu? Nah, pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern. Nah, kenapa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun nggak dicatat dalam Alkitab? Disebutkan di dalam sebuah traktat ya. Traktat itu tulisan para rabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun. Traktat itu namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya the ethics of the fathers. Jadi etika para bapak bangsa. Nomornya 21, jadi Pirkei Avot 21. Itu disebutkan bagaimana urutan-urutan kehidupan orang Yahudi. Disebutkan Ben Hames Sanim Lamikra pada usia 5 tahun. Orang Yahudi harus belajar kitab suci. Mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu umur 5 tahun. Makanya disebut Ben Kamis Sanim Lamikra. Mikra itu artinya seluruh kitab suci. Tapi dari dasarnya dulu. Lalu pada umur 10 tahun Ben Esher Lamisna. Belajar Misnah lebih dalam lagi. Ya, misalnya. Kemudian pada usia ya ini 13 tahun di zaman Yesus usia 12 tahun Ben Kamis Esreh La Talmud. Jadi pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Tapi sebelumnya pada usia 13 tahun laku belajar hukum. Jadi menjadi anak hukum. Misfot bar misfah.
Ketika umur 12 tahun itu mereka naik ke Bima, naik ke tempat yang lebih tinggi. Disitulah dia menerima hukum Taurat. Nah, karena untuk bar mitzvah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf ke bait suci. Karena sejak umur itu Yesus menerima hukum Taurat. Karena Yesus secara manusia sebagai orang Yahudi, baru kemudian tadi yang saya sampaikan, pada umur 15 tahun belajar Talmud. Ben Hames Esreh la Talmud. Talmud itu tadi termasuk Torah lisan tadi, termasuk buku yang kita baca ini. Kemudian Ben Shemoneh Esreh la Kupah. Pada umur 18 tahun usia untuk kanopi. Kanopi itu kanopi pernikahan. Usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah umur 18 tahun. Baru kemudian umur 20 tahun Ben Esrim Lirdov. Umur 20. Oke ya, ini entry poinnya di usia 18 tahun ada kanopi pernikahan. Nah, oke ya. Kenapa Yesus itu tidak dikisahkan ceritanya pada usia 12 sampai 30 tahun? Karena dia wajib menikah di usia 18 tahun. Saya punya buku yang bagus, ini bukan karya orang Islam tetapi karya Maggie Whitehouse ya, ahli Yunani. Orang Yahudi, orang Kristen tapi berdarah Yahudi. Nanti bisa dicari ya Whitehouse. Nah, kita lihat benar enggak? Sebentar Pak, saya selesaikan dulu. Enggak, saya selesaikan dulu statement saya. Nanti setelah selesai boleh disanggah ya. Biar enak, ya, biar tidak sepotong-potong ya. Nanti kalau sepotong-potong nggak enak. Oke. Kita lihat nih kata Bambang Nursena usia 18 tahun itu adalah usia kanopi pernikahan. Oke. Kita lihat nih, ini buku dari orang Kristen sendiri ya, bukan orang Islam ya. Yesus menikah, pernikahan Yesus. Kita lihat nih. Di halaman ke-9. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsirannya sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus diakui sebagai guru oleh orang-orang Yahudi? Baca Markus 12 ayat 29 sampai 32. Yesus diakui sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Nah, jelas ini ya. Kita lihat sekarang. Tadi Bambang Nursena menyampaikan sebuah data dari Pirkei Avot. Ini Pirkei Avot ini juga dibahas oleh Sarapan Pagi Biblikal yang diampu oleh Rita Wahyu ya. Tuh, Rita Wahyu. Benar nggak apa yang disampaikan Bambang Nursena bahwa Yesus kawin di usia 18 tahun? Ada. Tadi bukunya sudah saya perlihatkan. Kita baca dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena, yaitu Pirkei Avot, Perek Hamis, Misfar, Esrim, Ve'ehat. Nah, sebentar. Di sini. Nah, ini ya. Oke, teman-teman, saya bacakan ya. Mulai sekitar usia 20 tahun, seorang harus memasuki sekolah Yahudi ya, di Bait Midrash, House of Learning, sekolah madrasah studi Taurat. Tahapan pendidikan Yahudi yaitu Hinuk adalah sebagai berikut. Tadi Bambang Nursena mengatakan Mikra, yaitu membaca Torah mulai usia 5 tahun. Kemudian Misnah mulai usia 10 tahun. Misfot atau bar mitzvah pada usia 13 tahun, zaman Yesus 12 tahun, usia bar mitzvah. Kemudian usia 15 tahun Talmud, ya. Oke. Tadi Pak Bambang Nursena membaca
atau mengutip yang namanya Pirkei Avot ya. Tadi mungkin teman-teman mendengar Pirkei Avot Perek Hames Misfar Esrim ve Ehad. Saya bacakan ya. Hu hayah Omer ben Hames Sanim lamikra. Coba dengarkan apa yang saya sampaikan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena. Ini bahasa Ibraninya ya. Datanya benar Pirkei Avot Perek Hames Misfar Esrim ve Ehad. Hu hayah Omer ben Hames Sanim lamikra ben Eser lamisna ben Selos Esreh lamisfot ben Hames Esreh la Talmud ben Semone Esreh lahufa. Apa itu lahufa? Kawin, saudara. Apa di mana itu? Coba lihat di sini. Ini ada penjelasannya, terjemahannya ya. Kita langsung ke lahufa. Pada usia 15 mempelajari Talmud atau la Talmud ya. Kemudian usia 18 kanopi pengantin, kawin. Datanya sesuai dengan di buku ini. Makanya kenapa usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak dicatat, karena Yesus sebagai orang Yahudi wajib melewati fase kanofi atau fase pernikahan. Nah, sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Terima kasih. Nggak ada. Saya mau ngasih tahu. Wah, ini Bang. Satu, Pak Bambang Nursena, gini ya. Kamu tadi menampilkan data, harusnya datanya itu kamu membuktikan bahwa Yesus menikah. Iya dong. Premisnya Pak Nandar ini kan menyatakan bahwa Yesus menikah. Yang tadi kita dengarin itu saya menunggu-nunggu loh. Pak Bambang Nursena menjelaskan kalau Yesus itu menikah. Enggak. Dia enggak mengatakan itu. Jadi premis satu gugur. Premis kedua, yang kamu bilang Maggie Whitehouse itu seorang komedian. Dia seorang pelawak. Based on-nya dia itu pelawak. Penulis buku, betul, memang benar. Dan dia seorang Yahudi. Kompetensi beliau dalam rangka menulis itu nggak ada. Dan saya sudah baca bukunya. Itu benar-benar hanya hipotesanya dia aja. Dia nggak ada menampilkan data, Pak. Kalau memang benar Yesus menikah. Dan dia seorang kabalah Yahudi. Jadi semua data, kamu memang nunjukin data, Pak. Yang kamu tunjukkan betul data. Tapi data yang kompeten nggak? Pertama, Bambang Nursena tidak berbicara tentang pernikahan. Kedua, yang kamu tampilkan adalah pelawak. Dan kamu lagi melawak sekarang di depan saya. Kamu tanggapin, siapa itu Whitehouse? Coba, saya mau tahu. Oke, sudah ya. Ya. Oke, jadi tadi apa yang saya sampaikan itu sangat jelas bahwa kenapa usia dari 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat dalam Alkitab. Mohon di breakdown di entry point di situ ya. Kenapa tidak dicatat? Karena Yesus harus melewati fase ada lamikra, lamisna, kemudian tadi misfot ya atau bar misfah, kemudian la Talmud. Yang berikutnya di usia ben semone esrek ada kanopi pernikahan. Nah, jadi saya juga sudah melihat bagaimana biografi dari Maggie Whitehouse, dan dia ketika menyampaikan sesuatu, sebentar Pak. Sama kayak kamu pelawak. Iya. Loh, Iya. Anda dari awal kan saya sudah bilang, dari awal dia kan pelawak. saya sudah sampaikan. Benar. Dari dia awal, pelawak kan? Bener nggak dia pelawak? Aduh. Coba lihat kamera dong. Lihat kamera. Pelawak bener nggak? Coba kamu perlihatkan. Perlihatkan. Loh, iya, coba I could. Cuman saya nggak bisa. Ini saya di band. Ini saya nggak bisa gunain kamera, Pak. Aduh, si Aderion ini. Makanya dari awal saya sudah jangan sampaikan. Jangan gemeter dong. Kata pelawak. Siapa yang gemeter? Pelawak yang kamu tunjukin pelawak, bukunya pelawak. Tadi kamu yang buku pelawak lu kasih sama gua. Segala macam mulai kegelojotan. Buku pelawak yang lu kasih sama gua? Maggie Whitehouse itu pelawak. Kalau sudah begini nggak bakal kondusif. Makanya saya rasa kalau yang masuk itu yang berilmu. Ya. Ini aja Pak Nandar. Pak Nandar bisa buka siapa itu Whitehouse itu. Loh, ya silakan dibuka. Oke, ini saya kasih ini ya. Kok si Pak Aderian kok diturunin, Bro? Kenapa?
Ya, Kok Pak Aderion? kalau itu bukan diskusi Pak, namanya itu nyerocos, gak jelas. Kan saya sudah sampaikan tadi di awal, ini adalah sebuah kajian ilmiah. Kalau Nah, itu tidak ada suka, Stephen Eng itu juga evangelis. Kalau bisa naikin dulu deh, Stephen Eng. Oke, sebentar ya, sebentar saya sampaikan dulu ya. Jadi jadi jangan kita serang pribadi orangnya, tapi kita harus lihat apa karyanya. Lalu karyanya itu berdasarkan asumsinya sendiri atau berdasarkan literasi dan referensi orang-orang Yahudi. Nah, Bambang Nursena sudah jujur bahwa Yesus sebagai manusia harus dia sebagai manusia berkebangsaan Yahudi harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Makanya di usia 13 tahun ada yang namanya bar mitzvah, anak hukum. Nanti saya putarkan lagi kalau tidak percaya. Di usia 13 tahun harus taat kepada hukum yang disebut dengan bar mitzvah. Bar itu anak. Ya, kalau untuk perempuan bat mitzvah. Anak hukum. Makanya di usia 18 tahun di dalam buku ini sangat jelas bahwa Yesus itu wajib kawin. Wajib menikah. Dan itu sesuai dengan Firke Abot, Ferek Hamis, Misfar, Estrim, Ve'ehat. Tadi Bambang Nursena sudah jelaskan kok. Di usia 18, usia kanopi pernikahan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Pak Aderion coba naikin lagi, bro. Loh, kalau kayak gitu nggak bisa, Pak. Kalau dia nyerocos kayak gitu nggak bisa. Ya, Makanya saya berharap kalau diskusi santun. Kalau misal diskusinya agak kacau, turunin lagi. Ya, kalau dia tidak kondusif saya turunkan lagi ya. Ya, betul. Gini ya, oke lah kalau lah memang dia pelawak. Apa salahnya seorang pelawak menceritakan Ya, silakan Pak. buku? Silakan pelawak. Bentar dulu bang. Apa salahnya seorang pelawak bercerita Kompetensinya, Bu. Kompetensinya. Itu fakta. Sebentar, Pak. Masalah di kompetensinya. Jadi nggak masalah mau dia pelawak kayak mau dia apa. Notasinya masalah itu masalahnya. Faktanya kan nggak masalah. Itu masalah, Bu. Iya, jangan rebutan dong ngomongnya. Itu pelawak, Ya Bu. bisa yang Lalu ngomong. blokir permanen, Pak, blokir permanen. Oke, sekarang saya tanya kepada Aderion. Aderion tahu nggak apa itu kanofi atau lahufah? Tahu. Apa itu? Tahu. Itu Apa? fase dalam pernikahan. Nah, bukan fase dalam pernikahan, itu Fase pernikahan. Orang-orang Yahudi menikah. Kupah. Mereka tuh kalau misalnya itu kupah namanya. Kalau di pernikahan. Oke, Kupah. kamu ngerti bahasa Ibrani nggak? Nih nanti saya tunjukkan bahasa Ibrani. Kita fokus aja. Kita fokus aja, Pak. Itu bahasa Ibraninya yang kupah. Kamu harus buktikan kalau data kamu itu kompetensinya benar. Loh, Pak Bambang gini. Mas Nandar, Pak Bambang Nursena, Mas Nandar, sebentar ya. Pak Bambang Nursena tadi tidak Pak Nandar, tolong kasih Pak Aderion bicara dulu, Pak Nandar. Ya, Iya. makanya Jadi biar nggak Gini. Sebentar. Tadi Kan Pak Nandar kan udah bicara banyak, ya kan? Tolong kasih Pak Aderion untuk bicara sedikit. Iya dong. Kamu kan tadi kan denger itu kita denger loh. Sekarang kan giliran kami menanggapin. Nah, saya dulu. Oke, baik. Silakan di sini, iya kan? Jadi Yesus sebagai seorang Yahudi itu di sini kan harus ini nih, tahapan pendidikan Yahudi. Ya, tahapan pendidikan Yahudi atau Hinuk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca Torah mulai usia 5 tahun. Kemudian ada Misnah mulai usia 10 tahun, atau kemudian berikutnya Misfot pada usia 13 tahun. Zaman Yesus 12 tahun usia bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah anak hukum. Kemudian pada usia 15 tahun ada yang disebut la Talmud, ya, belajar Talmud. Jadi Yesus itu belajar. Kemudian kita baca tadi Bang Nursena mengutip Firke Avot. Ya, Firke Avot, Ferek Hamis, Misfar, Esrim, Ve'ehat. Saya bacakan buat kalian ya. Hu hayah Omer ben Hamesanim lamikra. Ben Hamesanim pada usia 5 tahun Yesus belajar mikra, yaitu membaca alef, bet, gimel, dalet, ya.
seorang Yahudi wajib ini urutannya. Ben Eser la Misnah. Kemudian di usia 10 tahun dia belajar Misnah. Kemudian Ben Salos Esreh la Mispot. Di usia 13 tahun dia menjadi bar misfah, anak hukum, atau dalam Islam akil balik, dia wajib mentaati hukum Torah. Kemudian Ben Hamis Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia wajib belajar Talmud terkait dengan Torah Seve Alfe atau Talmud ya. Kemudian Ben Semone Esreh la Hufah. Pada usia 18 tahun Yesus harus memasuki sebuah tahapan, yaitu apa? Kawin. Nah, kita lihat, bener nggak? Nih, perhatikan nih, pada usia 18 kanopi pengantin atau lahufah. Jadi Yesus sebagai orang Yahudi itu harus kawin. Makanya kenapa usia 12 sampai 30 tahun kisah Yesus tidak dicatat, karena Yesus harus jadi pengantin atau kawin. Nah, mengenai Yesus kawin ini sesuai dengan buku yang saya tampilkan kepada teman-teman. Nanti saya lihatkan biografinya ya. Kita lihat nih. Nah, ini ya, The Merit of Jesus by Maggie Whithouse, copyright 2027 Maggie Whithouse. Pernikahan Yesus. Ya, alih bahasa Budi Cita Utomo 1 bla 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 bla. Original publication in the UK. Ini ya judulnya, hak cipta. Penerbit Terra Rosa. Nah, ini jelas ya. Jadi bukan karangan seorang muslim, tapi adalah saya harus rampungkan dulu ya penjelasan saya, nanti boleh ditanggapi. Nah, apa yang disampaikan oleh Maggie Whithouse ini sejalan dengan Pirkei Avot. Saya ulangi, berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri. Sebentar, ini ruangan saya. Kalau Anda nggak suka, silakan keluar. Ini ruangan saya. Soalnya Pak Nandar ini ruangan udah saya. 2 kali, bro. Makanya, dengarkan saya. Makanya sudah saya sampaikan, pernikahan Yesus ini tidak ada yang sanggup membantah. Oke ya, perhatikan ini, biar jelas. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran. Aduh, enggak, Anda mulai nggak kondusif ini. Dengarkan. Mulai nggak sabaran ini, mulai nggak sabaran. Iya, nggak sabaran nih. Brother, bukan Tadi diam loh. Ini ruangan saya. Ini udah 2 kali, Pak. Oh, 2 Anda udah kali. 2 kali. Makanya sudah saya sampaikan. Kalau nggak suka atau tidak mampu, turun aja nggak apa-apa. Saya suka pelawak. Oke. Saya suka pelawak, saya suka lucu-lucu. Ya. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan diksi ini. Saya rampungkan dulu. Oke, nanti kamu ngoceh semau kamu, Taderion. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Taurat maupun Talmud. Kita ke entry point-nya. Ya. Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Ini sesuai dengan Pirkei Avot yang tadi saya bacakan. Kemudian hasil dari pernikahan Yesus dengan Maria Magdalene itu dia punya anak. Nih, anaknya itu adalah nih Mary dan Yesus ya, menikah, punya anak dia Joseph son of Christus, Justus sama Tamar. Kemudian kita lihat nih data orang Yahudi, Rabi menikah. Nih ya, saya bukakan data nih. Apakah Rabi perlu menikah? Jewish Center Surabaya. Ini dari data orang Yahudi ya. Nah, kita lihat nih. Guru besar. Perhatikan baik-baik. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang laki-laki yang belum menikah tidak boleh menjadi rabai. Ya, Beit Medras atau guru di sekolah. Kalau tidak ia akan dikucilkan atau yihud atau dalam situasi bla 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 bla. Kemudian imam besar dalam hajan dan hajan dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus kawin. Alasan teknis untuk ini adalah bahwa layanan Yom Kippur termasuk persembahan untuk menebusnya dan untuk keluarganya, yang dipahami berarti istrinya. Sekarang kita lihat apakah Yesus itu adalah imam besar. Ibrani 3 ayat 1.
Kita lihat nih, Ibrani 3 ayat 1. Nah, perhatikan ini saudara. Apakah Yesus adalah imam besar? Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ternyata Rabi, imam besar, wajib kawin. Ini yang mengkonfirmasi adalah orang-orang Yahudi sendiri loh. Begitu. Silakan ditanggapi. Baik, sekarang saya tanggapin ya. Pirket Avot, yaitu kan tentang ayah kan itu. Tentang yang tulisan itu, kamu kan tadi kan menerjemahkan Yesus harus nikah. Nggak ada. Di situ tidak disebutkan. Itu adalah fase-fase orang Yahudi pada umumnya seperti itu. Nah, kenapa itu kamu kan baca dari siapa, Sarapan Pagi itu? Iya kan? Kenapa itu? Itu kan hanya untuk sebagai perbandingan. Begini loh, di umur 30 tahun memang seseorang itu harus bisa mengajar itu di umur 30 tahun. Dan betul, Yesus di Matius 1 ayat 31, dia dinyatakan di layak umum, makanya dia dibaptis. Disitulah dia mulai pelayanannya. Matius 1 ayat 31 sampai 32, Pak. Jadi di situ tidak ada ngomongin tentang keharusan menikah. Itu tentang fase-fase orang Yahudi seperti itu. Nggak disebut Yesus harus nikah. Nggak ada, Pak. Dan kedua, Pirket Avot itu baru ada di abad ketiga, Pak. Itu kan bagian dari Misna. Misna kamu cari, itu baru ada di abad ketiga, Bung. Itu bukan di zaman Yesus. Buktinya apa? Yohanes Pembaptis pun nggak menikah. Memang Yohanes Pembaptis nikah siapa istrinya? Yohanes Pembaptis siapa? Makanya tidak ada, aku minta maaf, bukannya mau mencampurin iman kamu. Makanya tidak pernah ada satu literasi ulama manapun yang mengatakan bahwa Isa dan Yahya itu menikah. Nggak pernah. Bahkan dia tidak ada namanya penghulu surga itu, dia nggak dipilihin penghulu surga. Cuman 2 orang itu yang nggak memiliki penghulu surga. Gue tahu dari mana? Dari tafsirnya Ibnu Katsir gue cak. Ya, silakan tanggapin. Seluruh data kamu, kompetensi yang nggak ada, kamu memang nampilin data, Pak. Memang saya tahu kamu nampilin data. Tapi kan data itu kan kita mesti cek kebenaran materialnya. Formilnya seperti apa? Sorry, bukan materi. Formilnya seperti apa? Kita mesti lihat autornya seperti apa. Kapan ini ditulis? Loh, itu kerjaan saya. Ya, itu bidang saya. Itu bidang saya. Itu bukan bidang kamu. Ya, silakan tanggapin, silakan. Iya, sekarang kalau misal Yesus Bentar. Ini yang mau diskusi terus sama data, saya. Enggak, terus data saya mana? Loh, begini, saya tadi bukan gini ya. Yesus itu memang tidak ada datanya Yesus itu menikah dalam Alkitab. Yang menuduh Yesus menikah itu kan Nanda. Yang saya hancurin itu data-datanya dia, Pak. Mana data yang kamu? saya hancur. Loh, datanya memang nggak ada di dalam Alkitab. Yesus nggak menikah. Begini Pak. Perhatikan. Begini ya. Yesus itu di dalam Alkitab memang tidak ada chapter pernikahannya, itu nggak ada. Yang penuduh itu kan kamu. Yang harus saya hajar itu data kamu, bukannya kamu. Mana data kamu kalau Yesus nggak menikah? Iya, memang nggak ada. Data memang nggak ada. Data. Loh, benar Pak. Masalahnya, pernikahan Yesus itu tidak ada di Alkitab. Loh, memang nggak ada. Apa yang mau saya tampilin? Memang nggak ada pernikahan kok. Nggak ada kok. Nggak ada. Di mana pernikahan dia coba? Di mana pernikahannya? Yang menuduh itu kan kamu. Nah, saya hajar semua tulisan kamu, saya hajar. Itu tulisan pelawak itu. Tadi belum selesai, Pak. Belum selesai. Belum selesai, Bro. Bentar dulu, Bro. Ini saya harus dipermalukan dulu. Saya injek-injek dulu ini. Bentar dulu. Tadi tentang masalah tentang Maggie Whitehouse itu pelawak dan dia bukan orang Kristen. Dia seorang Judaism. Bahkan dia tulisannya ini baru gue cek nih di websitenya dia nih. Nih sebentar ya, gue bacain buat lo nih. Ntar gue baru cek. Sekarang ini nggak bisa, kamu nggak bisa nipu. Apa nih disebutnya nih, sebentar ya. Together with Rev Mark Towson, she is a self-confessed train wreck for Jesus.
Dia mengaku ini yang menghancurkan Yesus. Api kereta api menghancur. Ini dia. Lah, kamu menggunakan data yang benci Yesus. Ya wajar, fine aja. Seluruh Yahudi itu memang nggak menerima Yesus. Jangankan begitu, Pak. Toledot Yesus, Maria itu dituduh, difitnah, berzina dengan tentara Romawi toh. Nah, memang kerjaan Yahudi begitu. Dan kami nggak kaget. Ya, jadi udah. kamu data-data kamu itu cuman usaha kamu menjelek-jelekan Yesus. Dan kami fine. Kami nggak masalah seperti itu. Kami udah ribuan tahun kami itu udah biasa gitu. Ya, oke. Silakan. Oke. Ya. Oke ya, saya tanggapi ya. Oke, kita lihat nih. Jadi saya menyampaikan data, Aderion menyampaikan asumsi. Kita lihat teman-teman ya. Jadi harusnya data by data. Kok gitu, Pak? Yang Sandy, lu boleh jelasin nggak ya? Dia kan penuduh kan dia. Penuduh sebentar. Penuduh, diam. Penuduh Yesus nikah. Dengar dulu. Enggak, gua mau. Makanya biar Sandy. Penuduh Yesus menikah itu kan kamu, Pak. Di dalam Alkitab, dengar dulu Pak. Di dalam Alkitab tidak ada chapter atau ditulis pernikahan itu nggak ada. Jadi kamu jangan minta datang sama saya. Ulang-ulang. Oke? Simak baik-baik dulu. Perhatikan ini ya teman-teman. Ini kan sebentar. Ini kan Maggie enggak gini satu-satu aja dulu ya biar tuntas. Baca yang keras. Dengarkan saya. Oke ya. Ini adalah Maggie Whithouse ya. Di sini ada biografi beliau sebentar. Maggie Whithouse dia. Ini ada Maggie Whithouse. Ini saya bahasa Inggris nggak ngerti ya. Nah, ini Maggie Whithouse. Digedein dulu. Oke, ini ya. Oke, sudah. Oke ya, oke. Banyak penyesatan benar nih. Dan ini disebutkan di sini independence bla 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 broadcast an author and specialist in Judeo-Christian mysticism particularly Bible interpretation for interfaith. Diakui dia. Kemudian saudara-saudari yang siapa? Diakui siapa? Itu ngomong yang jelas. Yang jelas kalau ngomong. Diakui siapa? Itu kacau lu. Anda jangan terguncang dari keterguncangan Anda mungkin ini. Lah masa mama pelawak gue terguncang. Di bawah itu ada lagi tuh profesi dia. Selain pelawak, dia sebelumnya itu jurnalis dari BBC itu. Sama penyiar radio juga. Wih, hebat ya. Wow. Perhatikan ini, saudara. Perhatikan ini. Nah, itu ya. Sebutin tuh sama Aderion tadi, cuman komedian aja. Ini betul. Terus di sini Bible jurnalis. Ngomongin Alkitab. Sebentar ya. Ini ada background and ministry ya. From bla 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 Toledo ini. Bang tukang dangin ngerti bahasa Inggris enggak? Saya bacakan saja ya. From bla 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 with host studied the Toledano tradition of Kabbalah with Jeff Van Simon Halevi. Toledano tau nggak apa ya? Wih, tau nggak artinya? Aduh, dengarkan jangan terguncang. Toledano tau nggak artinya? Dengarkan saya. Perhatikan ya. Kemudian Whithouse studied New Testament Greek. Nah, baik dia belajar ini loh. Dia belajar Alkitab berbahasa Yunani loh. Sekarang para pendeta mana ada yang becus Yunani? Sedangkan Whithouse studied loh, kenapa ketawa? Loh, ditunjukkan data kenapa ketawa Anda? Whithouse studied loh. Mahasiswa S1 juga belajar, Bro. Sekarang mahasiswa S1 mana yang bisa bahasa Yunani? Sini, udah, fokusin. Baca. Gue pengen lihat pelawak sama pelawak nanggepin pelawak. Coba. Dengarkan saya. Whithouse studied New Testament Greek at Brigham University for a year with Mark Goda and David Parker. She became in Interfaith Funeral Ministry in 2003. In 2007 she was ordained into the Apostolic
Church of the Risen Christ. Nah, dia di gereja ini coy, an independent Catholic Church. Loh, ini data loh. Kenapa kamu Data terguncang? mana Loh, itu apa, dia di gereja di mana, dia kan Yahudi. Loh, ini Astaga gereja, naga. coy. Kamu terguncang kan? Nggak mungkin gue terguncang. Dia terlalu liberal. Anjrit. Beginian nih model-modelnya nih. Sekarang saya tanya ke Model kamu udah ya. Donditan gini nih. Sekarang saya tanya sama Kelasnya kamu. Donditan. Ini saya mau bahas gini bro, gini Pak Nandar. Rabi itu ya, di mana Yesus diangkat oleh Rabi? Tidak ada pada waktu itu, karena itu dia menurut imam besar Melkisedek, bukan imam besar menurut orang Yahudi. Betul. Ya. Oke, ini saya mau diskusi sama siapa dulu nih? Oke, sekarang saya mau tanya deh Pak. Ini saya mau mengklirkan dulu Pak, yang masalah Rabi itu Pak, gitu loh. Ya, yang mengangkat Yesus sebagai Rabi kecil itu siapa? Tidak ada. Gitu loh. Nah, berarti Yesus ya kan tidak menikah, dia tidak mendapat gelar Rabi. Di mana ada Yesus berkata Rabi kecil? Di mana? Loh, siapa yang bilang Rabi kecil? Orang Yesus itu imam besar, Pak. Ibrani Imam 3 besar ayat 1. menurut Melkisedek, bukan menurut imam besar Yahudi. Karena Yesus orang Yehuda, bukan dari Bani Lewi, keturunan Harun. Oke, Kalau sudah. imam besar orang Yahudi harus dari Bani Lewi. Apalagi Bani Lewi itu nggak ada apa-apanya, harus dari keturunan. Sudah belum? Oke ya. Nah, kita lihat nih di dalam, kita lihat ya tadi Maggie Whitehouse itu sudah kita jelas ya bahwa dia ini sekolah dulu The New Testament Greek. Bahkan dia bahkan dia berada di Apostolic Church of the Risen Christ. Jadi dia Kristen ya, and Independent Catholic Church ya. Bahkan dia itu di Katolik juga diterima. Katolik independen. Katolik independen. Nggak bisa bertersalah. Saya hanya melihat ini loh, jangan terguncang. Gini loh. Makanya kamu nggak tahu liberal, bro. Bukan brother. Pak Nandar udah dulu. Jangan terguncang dulu. Kita lihat nih, sebentar. Lanjut. Itu Anda tidak terima, terserah Anda. Yang penting saya menyampaikan apa yang tertera di dalam Firke Abot juga gitu. Kita lihat nih. Ya, silakan. Kita lihat data mana yang mau diterima? Data mana yang mau diterima orang pelawak gitu? Bro, biar maaf. Ini mic gue ketutup. Gue kira tadi sama. Nih, sekarang aku tanya deh langsung saja to the point ya. Aku tanya boleh satu hal. Oke? Boleh kamu dari tadi jawab. Memang kamu dari tadi jawab. Kamu udah dijawab kok. Udah tanya deh. Ya apa-apa. Oke. Tanya. Emang kamu nggak bisa jawab sih? Tanya. Orang dari ini loh, saya sudah menyampaikan data loh. Ini nih, ini kan terkait mana dengan data? Saya. Apakah Rabi perlu menikah? Makanya kita lihat nih. Ya sebentar. Mana datanya? Yesus menikah di mana? Coba mana? Kita lihat sebentar. Ini kan cocok-cocokan doang, bro. Kamu nggak bisa. Ini deh nggak bisa langsung dibaca. Pak Derion, biarin aja. Ini bagian lu San, Sandy, lu ini bagian lu nih. Data dia tadi udah gue injek. Sekarang nih bagian lu. Ya udah terserah kamu lah. Orang bisa melihat kok. Data pelawak. Oke, pelawak tapi belajar bahasa Yunani dia diterima di gereja loh. Pelawak. Oh, pelawak dia dapat kerjanya ngelawak, bro. Kerjanya ngelawak. Udah. Pak Derion sabar, udah biarin. Lanjut. Coba perhatikan ini Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Dengarkan, perhatikan baik-baik ya. Kemudian tentang pernikahan aja Sandy, tentang pernikahan aja kita fokus. Loh ini tentang pernikahan. Coba gue pengen tahu. Jangan terguncang. Enggak terguncang, lu mau lari kan? Mau lari lu. Coba gue pengen tahu di mana nikahnya, coba. Iya, dengarkan saya dulu. Iya. Oke. Dia nikah di mana coba? Oke, perhatikan ini ya. Oke, ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian ya dengarkan saya. Lalu ini nikah nih. Jambret nih.
Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu, yaitu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, Yesus ternyata diakui sebagai rabi oleh ahli-ahli Taurat. Kenapa Yesus diakui sebagai rabi? Tadi benar Di mana, apa yang Pak? aduh, saya belum Mana? selesai menyampaikan loh. Di Kenapa mana kalian terpikat? tertulis? Loh, Enggak, tadi balik ke tadi yang ahli Oh, Taurat enggak. itu. Benar katamu guru. Kan bukan rabi, guru. oke, sekarang saya tunjukkan. Jadi di situ Oke, bukan rabi ya. juga, disebutnya moreh di situ. Bukan Saya rabi bukan juga, moreh. di situ moreh. Saya bukan moreh, bukan moreh. Itu moreh disebut. Jangan itu kamu, saya tunjukkan ya Alkitab dalam perjanjian. Makanya saya berdebat ada. dengan orang Kristen. Aduh, jangkrik ini nggak bisa diam, semuanya diam. Nah, kita lihat Tuhan nih. mengajarkan panggil orang jangkrik Aduh, ya. ini ibu-ibu ini udah ibu-ibu ini sudah mulai tergoncang ya. Yang tergoncang turun aja ya. Nih teman-teman perhatikan ya. Tadi siapa tadi Pak Kandi nggak bisa Ibrani, Adiran nggak bisa Ibrani, katanya Yesus dipanggil Moreh, bukan Moreh. Bisa Lihat. kok, gue bisa Ibrani gue. Oke, sekarang Oh nggak bahasa mau, Ibrani, siapa oke. lu? Siapa lu Sekarang- ngetes gue? Nggak Oke, bisa. sekarang Gue kita nggak mau lihat. dites. Gua bisa Nggak mau bahasa dites Ibrani. karena ente nggak bisa. Lu ya. bisa gue, bisa. Oh, ayo kita buktikan. Lo ngapain? Loh, buktikan tadi katamu. Enggak, bisa, Tadi bisa. katamu Markus Lah, 12 ayat liturgi gue aja pakai bahasa 29. Ibrani. Liturgi gue aja pakai bahasa Ibrani. Oh, dengarkan saya. Kita lihat nih. Makanya. Aderion, kamu selamat terguncang ya. Perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Ayat Iya, gue perhatiin. ke-32. Oke. Gue belototin. Ini baca nih. Apa? Di sini ada moreh nggak? Coba kamu baca. Oh, nggak mau gue. Loh, nggak mau atau nggak bisa? Nyuruh. Loh, nggak mungkin Nggak gue mau nggak atau bisa. nggak bisa? Mana mungkin? Aderion Mana libur. mungkin? Nggak Mana mau atau mungkin? nggak bisa? Mana mungkin? Gue nggak mau Nggak disuruh. mau atau nggak bisa? Gue rockstar bro. Rockstar nggak disuruh nggak mau gue. Nggak mau atau nggak bisa? Jawab Nggak aja, jujur. mungkin. Gue bisa. Gue bisa. Silakan Bang, baca kalau tadi bisa. Bang Nandar tidak bisa bahasa Inggris dibaca sama dia. Sekarang buktikan kalau Abang bisa itu bahasa itu. Kalau Ayo. dia memang bukan rockstar. Tadi Kalau Bang bukan Nandar rockstar. tidak bisa bahasa Inggris, dia membacakannya juga. Sekarang buktikan kalau Yang Abang maksa. bisa baca. Dah. Yang maksa dia bahasa Inggris apa? Yang nyuruh dia maksa bahasa Inggris apa? Kan enggak, saya nggak maksa loh. Ya, kamu tadi katanya bisa bahasa Ibrani. Baca aja Bisa. dulu. Loh, saya kalau nggak mau gimana? Loh, Gitu, bisa apa gitu. enggak? Kenapa? Kalau Loh, saya ini nggak mau. untuk pembuktian. Kamu mengatakan. Nah, begini tadi Loh, kamu suka-suka gue namanya juga rockstar. Masa rockstar disuruh-suruh? Nggak bisa. Lalu Rockstar kata gua. ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, kata kamu. Sebentar, kata Bang Kendi yang seorang pendeta mengatakan itu kan guru bukan rabi. Lalu kata si Aderion, iya itu bukan guru dan rabi, tetapi moreh. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya sebagai pembuktian. Betul nggak di situ Yesus dibilang moreh? Makanya saya minta ya pembuktian itu agar kamu sendiri yang baca gitu. Bener nggak kalau Yesus dipanggil moreh? Silakan baca ini nih ayatnya nih. Ini diksinya nih. Ya, dia udah Bisa baca nggak? pusing dari dia. Kagak bakal gue baca. Kagak bakal gue baca. Dia nggak bisa nih yang membacakan. Sekarang saya bacakan kepada kamu ya. Saya bacakan kepada kamu ya. Oke ya. Amar, dengarkan saya. Amar Elau Hasofer, berkata ahli Taurat itu, Yape, dengarkan saya. Yape, exactly, perfectly, benar sekali. Rabi, di sini tertulisnya Rabi, coy. Nah, res, patah, bet, hirik, imdages, yud. Ternyata Yesus dipanggil Rabi, sedangkan Rabi itu wajib kawin. Nih, datanya, coy. Apakah Rabi itu menikah? Ternyata Rabi itu wajib kawin. Makanya kamu nggak sanggup untuk membacakan karena ternyata Yesus dipanggil Rabi. Sekarang saya tanya kepada kamu. Coba Yohanes 13:13 lo baca coba, gue pengen tahu. Loh, apa kaitannya Yohanes 13 ayat 13? Kamu sudah tidak sanggup? Saya juga nggak tahu. Kamu- Coba, gue pengen tahu. Coba, Yohanes 13. Coba Yohanes 13:13. Coba Yohanes 13:13. Ayo baca. Jangan mau Bang Nandar. Ya baca aja sendiri. Ngapain lu nyuruh-nyuruh? Tadi lu nggak mau disuruh. Enggak, Sekarang gue pengen tahu, baca aja sendiri. gue pengen tahu dia kelasnya sekelas apa. Coba Yohanes 13:13 coba. Coba baca. Yeay. Gak mungkin, gue rocker. Pak Nandar. Gue rocker, gila lu. Ini kita mau diskusi Gua apa mau rocker. gimana sih Pak Nandar? Yohanes 13 berapa?
Ayat 13. Yohanes Coba 13. baca. Kaitannya apa 13. dengan ayat 13? Yohanes 13 ayat yang keberapa? Iya 13. Ya, kaitannya apa Iya. Yohanes 13 dengan Coba. pernikahan Yesus? Ya. Kalau Loh, Markus Enggak. pernikahan Gini, Yesus. gini, Yang kita gini, bahas kan gini. tentang Yesus itu more atau Rabi kan gitu. Oh, Sebentar. Aduh. Loh, Markus bagaimana sih? Sebentar. Markus Pak 12 Tuhan ayat Daging. 32. Bentar. Markus 12 ayat 32 itu ada korelasinya dengan pernikahan Yesus, di mana Yesus diakui sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi. Sementara Yohanes 13 ayat 13 tidak ada korelasinya. Apa korelasinya Yohanes Itu kan 13 ayat disebutin di situ more. loh, Pengajar. mana? Loh, Oke, sekarang saya makanya gue tunjukkan udah Yohanes 13. bilang. Sebentar. Makanya gue udah bilang. Sekarang saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13 ya. Katamu Ya, di ini. situ dipanggil Yesus more ya. Coba saya tunjukkan ayatnya Sebentar, sama saya kamu. bacakan ya. Saya bacakan aja, Bro. Saya bacakan aja. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, lanjut Bang Rio. Apa kaitannya itu terjemahan salah, itu bukan Tuhan itu dalam bahasa Yunani Kurio. Saya nggak ngomong Loh, Tuhannya kok. Lu gurunya. Loh, Ya, mana ya, ada ya. guru di situ? Guru itu more. Lu, lah memang guru kan dia more. Kan dulu gue bilang. Lu. Iya. Dia Kalau Yesus kan pengajar. rabi di dalam apa namanya itu Markus 12 ayat 32 rabi. Oh enggak, Ayo. more dia, Loh, enggak. more. Tadi ayatnya saya sudah bacakan loh. Anda masih menyangkal. Itu kan orang-orang yang manggil dia rabi. Orang-orang. Kan orang-orang. Diakui Itu kan Yesus hinaan secara- sebenarnya, Aduh, rabi. Diakuin kamu itu apa? sudah ditunjukkan. Kalau Loh, sudah ditunjukkan. Orang disebutnya more kok. Kok more apa? Kok more sih? Masa rabi disalib? Ya memang Yesus Masa bukan rabi disalib? Udah pastilah dia lo masih disegenin. Wah, dia dimusuhin mulu kok kerjanya. Coba ya pikir. Coba lo pikir. Coba lo pikir, kalau dia memang rabi, bener-bener rabi dari Sanhedrin, Kita lihat nih. kalau dia memang seorang Bentar. Sanhedrin, lo nggak ngerti berarti Bentar, lo. ya. Sebentar, si Aderion sudah apa namanya itu sudah memasukkan data ya. Ini saya buka. Nggak mungkin, Yohanes mana 13. mungkin, gue bukan Coba, Islam loh bro, coba, gue bukan agama coba, Islam bro. ya. Perhatikan Gue ini. bukan agama Yohanes, Islam. Aduh, jangkrik, menengose. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat ke-13 Yesus tidak dipanggil guru loh. Coba perhatikan ini. Atem korimli rabei adon, bukan more, ini rabei do. Sekarang loh, Itu lo pakai rabi, terjemahan coy. siapa sih? Oh, terjemahan apa sih? Baca kok salah bacanya, katanya Iya. bisa bahasa itu. Kok salah? Kok salah di mana? Itu more. Mana yang more? Mana? Makanya itu terjemahan siapa? Terjemahan siapa dulu? Pak Kandi. Terjemahan siapa dulu? Itu ada Pak Jose Tewu, ada Pak Jose Tewu. Tolong siapa namanya? Ini. Udah Ini bawa nakal gua aja. Enggak. Bawa Jangan, nakal naikin jangan. dulu, Pak Jose Tewu naikin. Bro, Pak Nandar, naikin Pak Jose Tewu, Pak Nandar. Mana Yang bawa nakal tolong turunin aja, Pak Jose Nggak ada Tewu. Joshua Tewu, nggak ada Joshua Tewu. Ada. Pak Jose Tewu Kirim naik aja dong. permintaan, nggak ada. Ya. Sedot tarik lah. Nggak ada. Naik aja. Ada. Saya yang undang kok. Naik aja. Tuh, Jose Tewu tuh monitor Nah ini ya monitor teman-teman saja. ya. Ya, Tuh. Pak Joshua Tewu naik saja Pak Joshua Tewu. Perhatikan ini teman-teman ya. Di sini di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus dipanggil sebagai rabi, bukan more. Atem korimli rabai. Coba tanya Bambang Nursena ini bacanya benar nggak? Res, bet, yud. Ada dages di sini. Rabi, veadon, dan junjungan. Makanya di dalam bahasa Arab pun sama saudara. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Sebentar ya, saya tunjukkan nih. Wah, Darren turunin, Bro. Dia bukan diturunin, kabur. Saya nggak pernah nurunin dia, kabur dia. Ya, coba saya tunjukkan ya satu ayat nih. Dia kabur ya. Nih, Tarik aja tuh Pak Jose Tewu, tarik aja. Bro. Nggak Tarik ada aja, Pak bro. Joshua Tewu. Nggak ada. Itu di chat nih gua chat nih.
Adirion takut Tarik dia sama aja. gua. Oke. Nah, Takut dia perhatikan sama ini ya. gua. Ini perhatikan nih ya. Ini gospel Yohanes 13 dalam bahasa Arab ya. Perhatikan ini. Para pendeta belum tentu bisa baca loh. Saya bisa baca loh. Nih, perhatikan ya. Nih bro, Sebentar, Jose Tewu sebentar. Iya, gua sebentar. Ya sudah saya tarik. Nih, perhatikan ya teman-teman ya. Arabic New Funded Text, The Bible Society of Egypt, The Testament NVD 231. Kita lihat Yohanes 13 ayat ke-13. Ini ya. Yohanes 13. Tuh, lihat tuh. Di atasnya ya. Sebentar. Injil Yohanan 13 tuh ya. Ini tulisan Injil Yohanan ya. Kita lihat ayat ke-13-nya. Di ayat ke-13-nya disebutkan antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Ternyata Yesus dipanggil mu'alim, rabi, bukan Tuhan. Kemudian wasaidan itu juga bukan Tuhan. Wasaidan itu junjungan. Saya Ibrani bisa, Yunani bisa. Kalian bisa apa? Nih, kalau bahasa Yunaninya saya tunjukkan. Ini the Greek New Testament, bahasa Yunani. Ya, saya tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya nih. Injil Yohanes dalam bahasa Yunani, ini bukan terjemahan ya. Yohanes 13. Yohanes 5, 8. Ntar kita tunjukkan nih. 13. Sorry bro, kalau gitu Pak Jose Tewu nggak usah dinaikin, hadirannya naikin lagi aja. Sorry. Sebentar ya. Ya Yohanes, ini Yohanes 13 ayat 13. Dia kabur kok, dia udah nggak mampu, nggak sanggup. Oke ya. Nah coba tadi soalnya ada Pak JT mau naik, dia kabur gitu loh. Oke ya. Kita perhatikan ini. Tukang batokor udah naik tuh bro. Ini Pak JT aja, Pak JT lah. Si itu nggak ada ilmu. Si Pak JT aja daripada si Derion. Coba perhatikan teman-teman ya. Ini Yohanes 13 ayat ke-13. Mana ya? Sebentar nih. Ya, ayat 13. Humes phoneitemi ho, perhatikan ini. Ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete eimi. Ternyata Yesus itu dipanggil bukan Theos tetapi Kurios. Kurios itu bukan Tuhan tetapi junjungan. Makanya di dalam Injil Al-Muqaddas Fandek itu di dalam bahasa Arab disebut antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Dan makanya di dalam Alkitab berbahasa Ibrani disebutkan atem qorim li rabbai fe'adon ya fe'atem moshim. Oh ini ayat ke-14, sorry. Ayat sini aja. Mana tadi 13 itu ya. Jadi Yesus itu dipanggil sebagai apa? Sebagai rabi. Rabi itu syaratnya kawin. Makanya di sini disebutkan Yafe atem moshim sekenanihuder. Kata Yesus benar, Yafe ya, atem oshim seken anihu, benar. Memang aku itu adalah rabi, guru, feadon dan junjungan, bukan Tuhan. Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Arabik bisa baca. Para pendeta bisa baca apa? Bisa membaca pikiran? Terimalah kebenaran, saudara. Iya, oke. Jadi karakter Asbun dan tukang ngibul kayak Arion tadi itu, setelah kita lihat juga uraian dari kitab sucinya, kita dapat nyimpulin karakter ngibul itu berasal dari genetik ngibulnya bapak-bapak gereja dan editor Bible itu sendiri. Makanya tidak heran kalau Kristen yang asli itu ngomong dia sering ngibul, sering ngarang-ngarang, sering halu dan berasumsi sendiri tentang keyakinannya dan juga ritual ibadah.